Three, two, one. Hai, hai, hai. Kembali lagi dengan saya, Picha. Jadi, hari ini saya akan membawakan materi tentang, benar sekali, kode etik dalam bimbingan dan konseling. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin mengetahui apa-apa saja kode etik dalam bimbingan dan konseling, silakan menonton video ini dan selamat menyaksikan. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan kode etik ada 5. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, melindungi masyarakat dari perbuatan malapraktik. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesi. Nah, yang keempat ada menjaga standar mutu dan status profesi. Yang kelima, menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN dan Ikatan Konselor Indonesia atau IKI, kode etik profesi konselor dan guru BK diantaranya. Yang pertama, kualifikasi. Konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap. Konselor juga berhak mendapatkan pengakuan atas profesinya loh. Yang kedua, informasi, testing, dan riset. Konselor harus menjaga dan memberikan informasi mengenai klien yang baik. Testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasilnya. Dan dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien ya. Yang ketiga, proses layanan. Pada saat memberikan layanan kepada klien, konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan. Klien berhak untuk mengakhiri proses konseling meski belum mencapai suatu hasil yang konkret. Konselor harus memperhatikan hubungannya dengan klien berdasarkan berbagai macam norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, dan dapat membuat klien tidak nyaman. Nah, yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat. Penting sekali loh bagi konselor untuk berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya. Dan bila mana merasa tidak memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya konselor tersebut melakukan ahli tangan kasus. Jadi sebagai konselor tidak usah malu-malu ya. Nah, yang kelima nih, hubungan kelembagaan. Hal tersebut berkenaan dengan peraturan pelaksanaan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Hal ini berlaku bila konselor bekerja sama bersama hubungan kelembagaan. Nah, yang keenam ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Bagi konselor yang melakukan praktik mandiri harus menaati kode etik dan berhak mendapatkan dukungan serta perlindungan. Namun, harus memperoleh izin terlebih dahulu ya dari ABKIN. Konselor juga harus bijaksana dalam memberikan informasi berupa laporan kepada pihak lainnya. Terakhir, ada ketaatan kepada profesi. Dalam melaksanakan hak kewajiban konselor harus mengaitkannya dengan tugas kewajiban konselor terhadap klien dan profesi. Karena ya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien dong. Konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya ya. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik ini, akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh ABKIN. Oleh karena itu, konselor harus mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik dapat merugikan profesi konselor, merugikan klien, merugikan lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dan hasil layanan kita loh.
Bentuk-bentuk sanksi ini ada 5 loh. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan surat peringatan seperti SP1, SP2, SP3 secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan anggota APKIN dengan tidak terhormat. Yang keempat, pencabutan lisensi bagi praktik mandiri atau dikeluarkan dari lembaga yang terkait. Yang kelima, apabila terkait dengan masalah hukum atau kriminal akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Seram juga ya guys. Nah, itulah pemaparan materi tentang kode etik bimbingan dan konseling. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu kode etik bimbingan dan konseling dan apa-apa saja yang masuk sih dalam kode etik bimbingan dan konseling itu. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin mengetahui lebih luas apa itu bimbingan dan konseling dan materi-materi tentang bimbingan dan konseling, teman-teman bisa nonton video sebelum video ini atau teman-teman juga bisa mengikuti channel saya, oke? Jadi saya akhiri video ini. Dadah.